mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh peserta workshop Betah Ngaji. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Yang pertama, kepada yang terhormat Direktur Utama Zahrawan Indonesia, kepada yang terhormat Ketua Yayasan Zahrawan Indonesia, dan kepada yang terhormat seluruh peserta workshop Betah Ngaji yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa hadir di sini meskipun hanya lewat online dalam acara workshop Betah Ngaji dengan tema cara kreatif Betah Ngaji Al-Quran dengan games Quran. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua tilawah Quran, acara yang ketiga adalah acara inti, dan acara yang keempat adalah penutup. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk acara yang kedua adalah tilawah Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Konita Aska Kolbi yang merupakan salah satu santri dari Sekolah Tahfidz Balita Yayasan Zahrawan Indonesia. Ananda ini berumur 7 tahun tetapi sudah hafal 9 juz. Untuk kepada Ananda Konita Aska Kolbi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alat dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalum musamman 'indah. Summa antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ardi summa anzuru kaifa kana 'aqibatul mukatsibin. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hada illa sihrun mubin. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru summa la yudarun. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hada illa sihrun mubin. Wa qalu laula unzila alaihi malak
ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, acara yang ketiga adalah acara inti, di mana acara inti ini akan dipaparkan sekaligus sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Si Islam Siarno selaku Ketua Yayasan Zahrawan Indonesia. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Alhamdulillah, selamat pagi untuk semua peserta workshop pada kesempatan pagi hari ini. Semuanya semoga Allah berikan kesehatan ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali dengan workshop cara kreatif betah ngaji Al-Quran dengan kita mempraktekkan buku 80 game Qurani. Ya, buku 80 game Qurani. Alhamdulillah buku ini sudah luar biasa banyak sekali terjual. Buku 80 game Quran ini sudah menjadi buku bestseller. Kemudian buku ini sudah terjual kurang lebih 19.000 eksemplar. Ya, kurang dari 1 tahun. Ya, itu sudah terjual 19.000 eksemplar. Makanya nanti pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengeksplor isi daripada buku 80 game Qurani ini. Nah, nanti langsung dipandu oleh penulis daripada buku 80 game Qurani ini. Sedikit nanti akan saya bacakan tentang CV daripada beliau, Ustadz Rudi Hartanto. Ini Ustadz muda yang masih muda sekali, tapi potensinya luar biasa, sudah melanglang buana ke seluruh Indonesia untuk memberikan pelatihan-pelatihan motivasi Quran, terutama untuk 80 game Qurani ini. Sedikit saya bacakan CV daripada penulis buku ini. Nama beliau Rudi Hartanto, SPDI Al-Hafiz. Nah, beliau ini masih muda, kelahiran Januari 1988. Tanggalnya tidak boleh disebutkan katanya, nanti kalau disebutkan banyak yang ngirim kado ulang tahun gitu ya. Gitu. Kemudian beliau ini lulusan dari Iskarima, beliau luar biasa sudah hafal 30 juz ya. Jadi gelarnya sudah Al-Hafiz. Nah, nanti pada kesempatan pagi hari ini nanti kita belajar dengan beliau. Kemudian diniatkan semuanya, insya Allah keberkahan dari beliau untuk kesempatan pagi hari ini akan kita dapatkan semuanya. Itu semuanya sudah siap ya, semuanya sudah siap. Nanti silahkan dicatat apa yang perlu dicatat. Terus jangan lupa nanti di sesi terakhir nanti ada door prize untuk bisa mendapatkan buku 80 game Qurani. Nah, bagi peserta terbaik untuk 2 orang ya, untuk 2 orang nanti dari panitia akan menilai, akan mendapatkan buku ini di akhir acara, gratis bukunya, gratis ongkirnya. Nah, tinggal tulis nama sama alamatnya, insya Allah dikirim sampai rumah. Nah, gitu ya. Oke, nanti langsung saja untuk selanjutnya kita serahkan kepada Ustadz Rudi Hartanto, SPDI Al-Hafiz, untuk membedah daripada buku 80 game Qurani. Dan nanti harga buku ini itu 75.000.
Nah, coba nanti saya bilang sama Ustadz Rudi, khusus untuk pagi hari ini semoga bukunya harganya bisa turun gitu ya. Bisa jadi 30.000, bisa jadi 50.000 atau berapa nanti manut sama Ustadznya. Gitu sedikit dari saya. Nanti langsung kami serahkan kepada Ustadz Rudi Hartanto untuk melanjutkan sesi daripada workshop cara kreatif betah ngaji Al-Quran dengan games Quran. Gitu yang dapat kami sampaikan. Langsung kita serahkan kepada Ustadz Rudi Hartanto, SPDI Al-Hafiz. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, serta sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dari seluruh penjuru Indonesia. Dan laporan dari admin adalah dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah bisa bersilaturahim dalam workshop game Quran ini. Bagaimana kita memberikan cara-cara kreatif kita untuk pengajaran Al-Quran bagi putra-putri kita, bagi anak-anak kita dan murid didik kita. Karena dengan mengajar itulah kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ada dua faktor untuk menjadi sebaik-baik manusia. Adalah ta'allam dan 'allam. Belajar dan mengajarkan. Dan ternyata Allah juga menyebutkan dalam satu ayat, dalam satu surah disebutkan, walakin kunu rabbaniyin. Dan jadilah kalian generasi-generasi Rabbani. Siapa yang dimaksudkan oleh Allah generasi Rabbani itu? Adalah bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ketika kalian mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkan isi kitab ini, maka disitulah Allah memasukkan kita ke dalam kategori Rabbaniyin, generasi-generasi Rabbani. Maka kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai ustadz, ustadzah, pengajar, pembimbing, semuanya yang mengajarkan Al-Quran ini kepada siapa saja, maka hendaklah kita menjadi generasi Rabbani yang terus semangat untuk meningkatkan kualitas pengajaran kita. Maka dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran Al-Quran ini, kita hadirkan satu tema dalam kesempatan hari ini adalah dengan workshop 80 game Quran, cara kreatif untuk membuat anak betah dalam mengaji Al-Quran. Saya ingin bertanya kepada peserta sekalian, ya, kira-kira pernah nggak ketika dalam mengajar Al-Quran untuk anak-anak TK, SD, SMP, mungkin juga yang lainnya, mereka merasakan kebosanan, kejenuhan, nggak mau ngaji Ustadz, bosan Ustadz, metodenya itu-itu aja, dan sebagainya, ungkapan-ungkapan yang mungkin pernah kita dapat dalam kelas-kelas kita saat kita mengajar. Maka kita akan mencoba untuk menghadirkan banyak cara kreatif yang bisa kita lakukan untuk membuat suasana pembelajaran Al-Quran ini lebih hidup, lebih semangat, dan mereka terus mengaji Al-Quran tanpa ada rasa bosan dan rasa jenuh. Maka ada satu ungkapan. Satu ungkapan disebutkan adalah learning is more effective when it's fun. Jadi pembelajaran itu akan lebih efektif, pembelajaran akan lebih masuk diterima oleh anak-anak ketika dalam kondisi yang menyenangkan. Kita saja ketika dalam kondisi yang mungkin punya masalah, stres, ya, ketika ngafal Quran, nggak mungkin bisa masuk ini hafalan, gitu ya. Ketika lagi kondisi kita galau, ketika kita belajar, kita ngafal Quran, nggak mungkin bisa masuk ini. Nah, tapi ketika kita dalam kondisi yang ceria, yang semangat, yang senang, kemudian Masya Allah dalam kondisi yang lapang, maka belajar pun juga bisa masuk. Nah, maka disinilah kenapa kita hadirkan metode ini atau tema ini, supaya anak-anak terus semangat dan kemudian dalam kondisi menyenangkan dengan permainan-permainan game-game kreatif inilah yang membuat mereka terus betah mengaji Al-Quran. Ikhwafillah rahimakumullah, kita akan
menghadirkan beberapa tema dalam kesempatan hari ini. Ada beberapa tema. Yang pertama, bagaimana cara kreatif kita untuk mengenalkan huruf hijaiyah. Kemudian, cara kreatif apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan anak-anak bisa menguasai nama-nama surat. Ya. Kemudian, cara kreatif apa saja yang bisa kita hadirkan untuk anak-anak bisa hafal dengan ayat-ayat yang baru. Kemudian setelah hafal, bagaimana menjadikan mereka ini terus semangat dalam murojaah. Permainan apa saja yang bisa kita hadirkan dalam sesi murojaah mengulang hafalan. Kemudian bagaimana membuat anak ini bisa merangkaikan ayat dengan nama suratnya. Karena seringkali kita dapati bahwa anak-anak itu hafal ayatnya, bisa melanjutkan ayatnya. Tapi ketika ditanya, ini ada dalam surat apa? Nah, seringkali kita mungkin menemukan, wah, nggak tahu Ustadz, apa ya, masih banyak mikir, gitu ya. Nah, maka di sini ada cara juga bagaimana kita menyelaraskan antara hafalan yang mereka hafalkan, ayat dengan surat yang ada. Dan juga bagaimana kita cara kreatif yang lain untuk memberikan sedikit penguasaan makna, ya, kepada anak-anak kita. Nah, ini semuanya akan kita kaji dalam momen yang berbahagia ini. Kita akan mulai dari tema yang pertama. Ya. Kita akan mulai dari tema yang pertama adalah bagaimana mengenalkan huruf hijaiyah. Ya. Bagaimana mengenalkan huruf hijaiyah dengan cara yang efektif, dengan cara yang menyenangkan, anak-anak bisa mengenal dan menghafalkan huruf hijaiyah. Nah, seringkali kita dapati pengenalan huruf hijaiyah itu bagi anak-anak khususnya di usia-usia balita ya, di usia 2 tahun, 3 tahun ya. Kita lebih mengenalkan dengan istilah-istilah huruf aslinya ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha dan seterusnya. Dengan huruf asli. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha dan seterusnya. Nah, ternyata pengalaman yang kita lalui bahwa ketika anak diajarkan dengan pengucapan huruf asli yang seperti itu, ternyata susah ketika masuk ke dalam huruf-huruf yang berharokat. Ya. Dan akan kita temukan di dalam Al-Quran, ternyata huruf yang dibaca asli pun ternyata juga hanya di awal-awal surat. Ya. Maka afdolnya dalam proses pengajaran huruf hijaiyah itu adalah dengan langsung terbaca harokatnya. Dimulai dari harokat fathah. Dari harokat fathah A. Karena A itulah yang diucapkan pertama kali oleh anak-anak usia balita, 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Ucapan yang pertama kali muncul adalah A. Ya. Maka anak-anak kita di usia 2,5 tahun, mereka mengenal dengan bisa menyebut istilah mama atau mungkin baba dan a dan seterusnya. Belum bisa mengucap huruf i atau u, belum ya. Nah, maka tahapan-tahapan itu harus kita lalui. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama adalah pengenalan huruf hijaiyah. Ada 21 cara yang sudah saya tuliskan di buku ini untuk bagaimana mengenalkan huruf hijaiyah. Ya. Ada 21 cara. Tapi akan kita hadirkan hanya beberapa cara saja sebagai contoh untuk bagaimana menjadikan mereka bisa menguasai huruf hijaiyah. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah lagi. Nah, kita ada satu game kreatif yaitu lempar huruf. Lempar huruf. Nah, jadi apa saja yang kita persiapkan? Lempar huruf ini kita persiapkan yang pertama adalah satu alat untuk melempar. Bisa bola atau mungkin bisa yang lainnya. Kemudian potongan kertas yang sudah bertuliskan huruf hijaiyah. Potongan kertas yang sudah bertuliskan huruf hijaiyah. Dan dalam proses pengajaran Al-Quran,
Pengajaran Al-Quran, baik itu hafalan, kemudian menguasakan huruf hijaiyah atau murojaah, semuanya adalah dengan konsep dasar sanuqri'uka falatansa. Sanuqri'uka falatansa. Kami bacakan Al-Quran ini kepadamu, wahai Muhammad, dan engkau tidak akan lupa. Ya. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 18 juga disebutkan, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Ketika kami sudah membacakan Al-Quran, maka ikuti bacaan. Nah, maka konsep dasar ini yang harus kita pegang. Jadi dalam pengajaran Al-Quran adalah dengan konsep guru baca, murid mengikuti. Guru baca, murid mengikuti. Ini konsep dasar yang harus kita pegang. Ya. Baik itu dalam mengajarkan baca, hafalan, atau mungkin pembelajaran Al-Quran yang lain. Oke, semuanya sudah siap? Kita masuk ke yang pertama, lempar huruf. Kita akan praktekkan, kita akan peragakan ya di game yang pertama ini, lempar huruf. Silakan bagi pemeran bantu bisa memasuki apa ini namanya ya? Memasuki panggung ya. Ya. Baik. Silakan. Nah, jadi yang perlu kita siapkan, oke. Yang perlu kita siapkan di sini adalah huruf hijaiyah, ya, potongan huruf hijaiyah. Misalkan kita ingin mengenalkan huruf sa, ya. Kita ingin mengenalkan huruf sa. Kemudian santri kita akan melemparkan bolanya ini ke huruf sa, dan ketika melempar, sebelum melemparkan atau saat juga melemparkan, maka mengucapkan huruf sa. Jadi guru membacakan dulu, santri kemudian mengikuti. Ya, guru membaca, santri mengikuti. Oke, saya contohkan. Ya, jadi ketika saya membacakan, silakan diikuti. Sebelum dilempar, kita baca dulu sa, sa, sa. Oke, sekarang silakan lempar hurufnya dengan mengucap sa. Oke, sekali lagi kita ulang dengan Ustazah Alifia. Oke, nah, jadi dengan satu persatu, silakan kembali lagi. Satu persatu mereka akan melempar ke huruf ini dengan bola dan sambil mengucap sa. Yang lain sa, yang lainnya sa, dan begitu seterusnya. Ya, baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke permainan yang kedua. Ya. Permainan yang kedua adalah mobil hijaiyah. Ya. Mobil hijaiyah. Nah, jadi di permainan ini kita juga menggunakan alat bantu, adalah satu potongan kertas yang sudah bertuliskan huruf hijaiyah dan juga mobil-mobilan. Ya. Kalau mau pakai mobil beneran, boleh nggak Ustadz? Boleh, ya. Mau pakai mobil-mobil yang ada, silakan, ya, digunakan. Ya. Nah, di sini kita menggunakan mobil-mobilan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menempelkan huruf hijaiyah ini di atas mobil mainan, kemudian akan setelah ditempelkan, satu santri mendorong mobil ini dengan mengatakan sa, sa. Ketika sudah sampai di teman berikutnya, mendorong lagi, dibalikkan dengan mengucapkan kembali huruf sa, sa, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi bisa dilakukan berkali-kali untuk pengenalan huruf hijaiyah. Sehingga satu hari atau satu waktu itu hanya cukup satu huruf saja, ya. Hanya cukup satu huruf saja, ya. Jadi ini yang kemudian bisa kita lakukan untuk bagaimana mengajarkan huruf hijaiyah dengan cara atau dengan permainan mobil hijaiyah. Oke, sudah bisa difahami? Nah, kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga kita hadirkan satu permainan berikutnya untuk mengenalkan huruf hijaiyah adalah dengan pancing hijaiyah. Ya.
Kita hadirkan alat peraganya, ya. Oke. Nah, silahkan dipegang satu saja, satu orang saja. Nah, jadi di sini ada alat pancing, mainan tentunya, ya. Ya, kalau mau beneran boleh juga, ya. Nah, biasanya alat pancing yang ada dipegang oleh anak-anak itu kan biasanya di ujungnya itu ada magnetnya, ya. Biasanya alat-alat pancing mainan biasanya di ujungnya itu ada magnetnya. Maka kita letakkan huruf hijaiyah di ikan yang ada magnetnya itu, kemudian mereka akan memancing, ya. Nah, misalkan guru menginstruksikan, silakan pancing huruf za, gitu ya. Silakan pancing huruf za. Nah, kemudian sang anak akan mencari dan memancing beberapa huruf-huruf yang sudah disediakan dan ketemulah huruf za seperti ini, ya. Nah, kemudian permainan ini kalau ternyata mereka belum mengenal huruf za ini, kalau tadi instruksi yang pertama adalah silakan pancing huruf za, berarti otomatis sebelumnya sudah mengenal. Tapi bagaimana kalau belum mengenal huruf? Kalau belum mengenal huruf, maka kita instruksikan dengan silakan pancing huruf hijaiyah. Terserah mau dapat huruf hijaiyah yang apa, silakan kemudian kalau sudah dapat diangkat, ya. Nah, ketika diangkat ternyata anak mendapatkan huruf za. Nah, baru di sini guru membacakan, santri mengikuti. Za, za, za. Oke. Nah, terus kemudian bisa beralih ke anak yang lain atau ke huruf yang lainnya. Ya. Nah, ini beberapa permainan yang bisa kita lakukan untuk pengenalan huruf hijaiyah khususnya bagi anak-anak di usia balita, ya. Baik. Kemudian masuk ke pertemuan yang bukan pertemuan, ya. Slide yang keempat, ya. Slide yang keempat berikutnya adalah kita ingin masuk ke bagaimana cara permainan berikutnya untuk menghafalkan nama-nama surat, ya. Kita cukupkan dengan 3 permainan saja dalam pengenalan huruf hijaiyah. Kita masuk ke tema berikutnya adalah bagaimana cara mengenalkan nama-nama surat, ya. Jadi supaya anak-anak tahu, ternyata dalam Al-Quran itu ada 114 surat yang harus mereka ketahui, yang harus mereka hafalkan. Dengan stimulasi-stimulasi apa kita bisa memberikan pengenalan nama-nama surat itu? Saya hadirkan 2 permainan. Saya hadirkan 2 permainan untuk menstimulasi anak-anak supaya mereka tahu dan hafal nama-nama surat yang ada di Al-Quran. Bukan hanya di juz 30 saja yang sering mereka hafalkan dan ketahui, tapi semua surat-surat yang ada dalam Al-Quran sebanyak 114 tadi itu bisa dikuasai. Nah, stimulasi yang pertama untuk pengenalan nama surat kita hadirkan adalah permainan ABC surat, ya. ABC surat, ya. Dulu ketika kita masih usia SD, ya, ada yang tidak SD langsung SMA mungkin barangkali. Nah, dulu ketika kita usia SD itu ada permainan menyebut kata dengan menjulurkan jari kita, kemudian disebut biasanya dulu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, huruf H biasanya dulu kita misalkan silakan sebut kata atau negara yang diawali dari huruf H misalkan. Ada yang menyebut Hong Kong, ada yang menyebut Hindia, ada yang menyebut apa kira-kira, ya, dan macam-macam. Nah, gitu. Ketika tidak ada yang bisa menyebut, nah berarti mendapatkan 1 hukuman. Nah, kalau dulu begitu, nah sekarang kita ganti dengan huruf hijaiyah untuk menyebut nama-nama surat.
Oke, sekarang kita peragakan ya, kita peragakan. Silakan duduk di sini ya. Kita peragakan untuk memberikan stimulasi supaya mereka membaca. Dalam Al-Qur'an itu ternyata ada banyak surat, ada 114 surat ya. Baik. Nah, sekarang kita instruksikan kepada santri-santri kita untuk silakan julurkan jari jemarinya. Ya. 1, 2, 3. Enggak diangkat. Oke. Nah, ketika santri sudah menjulurkan jari jemarinya, kita hitung dengan huruf hijaiyah. Ya. A, ba, ta, sa, ja, ha. Ya. Berhenti di huruf H. Nah, baru kita sampaikan, silakan sebutkan surat-surat yang ada dalam Al-Quran yang diawali dari huruf H. Silakan. Al-Hujurat. Al-Hujurat. Satunya sudah ketemu atau belum? Silakan berpikir nama-nama surat yang diawali dari huruf H. Mungkin peserta juga boleh memberikan jawaban, ya. Ikut dalam workshop ini lewat tulisan, ya. Silakan. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi saya sudah membaca, beberapa peserta juga sudah menjawab juga ya, ikut serta dalam menjawab nama surat yang diawali dari huruf H. Kita di apa? Al-Hujurat. Yang satunya ternyata ketika sudah waktu habis belum bisa menyebutkan. Maka yang belum bisa menyebutkan, nah, kita berikan satu hadiah untuk murojaah surat. Ya. Misalkan kita memberikan satu instruksi, kalau ternyata tidak bisa menjawab, silakan membaca surat Al-Kautsar. Misalkan contoh, atau mungkin surat-surat yang lain. Ya. Nah, jadi ini cara untuk menstimulasi anak-anak supaya tahu nama surat apa saja yang ada dalam Al-Quran ini. Supaya mereka terus membaca untuk terus tahu. Ya. Baik, silakan kembali ke tempatnya. Kemudian, berikutnya, slide berikutnya adalah untuk memberikan stimulasi nama surat atau mengenalkan nama surat adalah dengan permainan cari surat. Ya, permainan cari surat. Permainan ini seperti apa? Ini adalah permainan indoor. Alatnya yang disiapkan hanya kertas saja yang sudah kita buat kotak-kotak, ya. Dan kotak-kotak kecil itu kita isi dengan huruf-huruf abjad, ya. Semua kotak itu kita isi dengan huruf abjad, diacak, dan di situ kita tuliskan nama surat. Bisa mendatar, bisa menurun, mungkin bisa menyamping, atau mungkin terbaca ke atas, terserah kita. Ya. Jadi kemudian mereka akan mencari dalam kotak yang ada itu nama-nama surat apa saja yang ada. Ya. Dengan mereka akan membulati atau mungkin digaris untuk menandakan bahwa oh ternyata ini mendatar ada Al-Fatihah, menurun ada misalkan Al-Ikhlas. Kemudian menyamping misalkan ada surat Al-Alaq dan seterusnya demikian. Nah, ini stimulasi bagaimana kita mengenalkan nama-nama surat yang ada dalam Al-Qur'an supaya mereka terus membaca, ya. Terus membaca Al-Qur'an yang ada tidak hanya secara sisi hafalan ayat saja, tapi juga nama surat 114 itu mereka bisa menguasai. Baik, ini tema kita yang kedua, ya. Sekarang kita masuk ke tema yang ketiga. Tema kita yang ketiga yang berikutnya adalah permainan menghafalkan ayat-ayat yang baru, ya. Ketika kondisi anak-anak kita sudah sangat jenuh, sudah bosan, nggak mau ngapal lagi Ustadz, gitu, ya. Maka kita sebagai guru, orang tua kalau nggak kreatif maka mandek, ya. Tidak bisa memberikan semangat dan kemudian ya hafalannya begitu-begitu saja. Maka cara yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah untuk permainan hafalan ayat yang baru.
Yang pertama, kita sebut ada ayat berkait. Ada ayat berkait. Bisa 2 orang, 3 orang, atau mungkin beberapa orang. Kalau mungkin cukup banyak, bisa dibuat kelompok-kelompok. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Kemudian mereka akan berbaris. Dan guru akan membisikkan satu ayat yang akan dihafalkan di orang yang pertama. Setelah dia hafal, lanjut ke orang berikutnya, dan yang terakhir akan melaporkan kepada gurunya. Nah, sekarang kita praktekkan, ya. Kita praktekkan. Silakan maju ke depan, ya. Berbaris, yang belakang menghadap ke sana, yang depan menghadap ke guru, ke ustadz, untuk kita bacakan satu ayat. Misalkan, contoh, kita ingin menghafalkan satu ayat yang pendek saja, misalkan dari surat An-Naba, ya. Kalimat atau ayat wal jibala autada, misalkan, ya. Jadi sambil kita berbisik, ya, kita bacakan, santri menirukan. Wal jibala autada. Coba baca. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Sudah hafal? Kalau sudah hafal, silakan sampaikan ke teman berikutnya dengan dibisiki wal jibala autada. Silakan. Ya. Wal jibala autada. Lagi? Wal jibala autada. Ya. Oke. Jadi sampai hafal, ya, sampai hafal. Nah, kalau ternyata sudah hafal, maka karena ini orang terakhir, langsung lapor ke guru, ke ustadz, ke pembimbing, ke orang tua, ya. Nah, tadi ayat yang dibacakan oleh teman sebelumnya, ayat apa? Wal jibala autada. Oke, wal jibala autada. Benar atau salah? Benar, ya, 100. Nah, jadi begitu. Bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya, ya. Ini untuk permainan ayat berkait, ya. Oke, masih di sini. Ya, kembali dulu sambil mengambil alat peraga. Nah, berikutnya adalah mencari jejak kuda. Permainan untuk membuat anak-anak dalam kondisi yang sudah sangat jenuh. Dengan permainan ini mereka akan semangat dalam menghafal ayat, ya. Ayat yang baru, ya. Saya berikan permainan ini dengan permainan namanya mencari jejak kuda. Oke, silakan masuk. Nah, permainan ini mencari jejak kuda. Jadi kuda ini adalah sebagai hadiah, ya. Ini boneka, ya. Ini ada boneka Little Pony. Boneka Little Pony ini adalah untuk hadiah, ya. Untuk hadiah, dan hadiahnya bisa apa saja, ya. Bisa makanan, bisa snack, bisa mainan, atau bisa apa saja hadiahnya. Jadi tidak harus selalu seperti ini, tapi hadiahnya bermacam-macam. Nah, tapi santri untuk mendapatkan hadiah itu, maka harus melewati rintangan-rintangan ini terlebih dahulu. Harus melewati lembaran-lembaran, potongan-potongan ayat ini. Jadi kita sudah siapkan lembaran potongan kertas yang sudah bertuliskan satu ayat. Di sini saya tuliskan surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumun kadarat, wa idzal jibalu sayyirat. Nah, ketika anak sudah sampai di kertas yang terakhir, maka dia berhak untuk mendapatkan hadiah yang sudah kita siapkan. Oke? Nah, silakan dihafalkan dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Oke, lanjut ayat berikutnya kalau sudah hafal. Wa idan nujumun kadarat. Ya. Wa idan nujumun kadarat. Oke, kalau sudah hafal lanjut ke berikutnya. Wa idal jibalu suyirat. Wa idal jibalu suyirat.
Oke, kalau sudah hafal lanjut berikutnya. وإذا الإشار أطلت وإذا العشار أطلت Ya, lanjut. وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت Oke, lanjut. Kalau sudah hafal. وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت Oke, lanjut berikutnya. وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت Ya. Nah, sekarang potongan yang terakhir. وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت. Nah, bisa diulang dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir tanpa harus melihat. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا السماء وإذا البحار سجرت وإذا القبور وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. Oke, Masya Allah sudah hafal ya. Dan berhak mendapatkan hadiah boneka Little Pony. Iya. Oke, silakan kembali. Ya. Nah, jadi ini permainan untuk memberikan semangat anak-anak menghafal ayat yang baru. Santri tadi mungkin sudah bisa baca Quran. Bagaimana kalau belum bisa baca Quran? Kalau belum bisa, maka guru yang membacakan. Idza syamsu kuwirat, ikuti. Kalau belum hafal, lagi. Idza syamsu kuwirat, ikuti. Dan seterusnya sampai ayat terakhir dan berhak mendapatkan hadiah. Ya, ini permainan untuk menghafalkan ayat-ayat yang baru. Ya, jadi ketika anak sudah bosan tidak mau menghafal, kita hadirkan permainan ini. Baik. Kemudian saya akan masuk ke tema yang keempat. Tema yang keempat adalah permainan murojaah. Ini yang penting, ya. Karena dalam satu ungkapan disebutkan al-murojaah ahammu minaz ziyadah. Al-murojaah ahammu minaz ziyadah. Murojaah mengulang hafalan itu lebih penting daripada hafalan yang baru. Maka banyak sekali saya hadirkan permainan dalam buku 80 game Quran ini. Permainan-permainan murojaah hafalan begitu banyak saya hadirkan. Tapi kesempatan kali ini kita hadirkan 3 permainan atau mungkin 4 permainan sebagai contoh apa yang bisa kita lakukan untuk permainan murojaah mengulang hafalan. Oke, kita masuk yang pertama. Adalah permainan bowling Quran. Bowling Quran. Jadi permainan bowling Quran ini yang perlu kita siapkan adalah bisa botol air mineral yang sudah kosong, ya. Kemudian bola untuk melempar dan potongan kertas yang bertuliskan nama surat. Nah, jadi potongan kertas yang bertuliskan nama surat itu kemudian kita tempelkan di botol air mineral tadi, ya. Kemudian mereka akan melemparkan bola itu ke botol yang sudah bertuliskan nama surat. Ketika jatuh misalkan surat Al-Ikhlas, maka dia akan merojah surat Al-Ikhlas. Ketika yang jatuh surat Al-Falaq, maka dia akan merojah surat Al-Falaq. Oke, kita akan contohkan, kita akan peragakan di sini, ya. Silakan di bawah alat peraganya, ya. Ya. Tolong dipasang di sini. Nah, jadi seperti ini. Ini botol atau gelas air mineral yang sudah kosong, kita tuliskan di sini nama-nama surat. Ya. Ada surat Al-Adiyat, kemudian ada surat Al-Lail, ya. Ada surat Al-Fil, ya. Dan banyak contoh yang lain yang bisa kita tuliskan dan mungkin bisa lebih banyak gelas atau botol yang kita siapkan, ya. Nah, sekarang satu persatu akan melemparkan bolanya dan nanti ketika mengenai salah satu maka dia harus murojaah surat yang jatuh. Silakan satu contoh. Oke, baik.
Nah, karena ini hanya sebagai contoh, jadi jaraknya cukup dekat, ya. Kalau nanti diterapkan bisa mungkin mengambil jarak yang bisa agak jauh, ya. Ternyata yang jatuh adalah surat Al-Fil. Maka kita minta santri anak-anak kita murojaah surat Al-Fil. Bisa semuanya atau juga bisa meneruskan ayat. Misalkan contoh, wa arsala alaihim tayran ababil. Lanjutkan. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Oke, nah seperti itu ya. Nah, kemudian bisa lanjut ke teman berikutnya, dan seterusnya ya. Baik. Kemudian berikutnya silahkan di bawah. Nah, kita hadirkan permainan yang berikutnya lagi. Ada permainan telepon ayat. Ya, permainan telepon ayat. Kalau dulu kita waktu kecil pernah bermain telepon-teleponan. Zaman dulu belum ada HP ya. Dan berbahagia yang dulu masa kecilnya bahagia. Berbahagialah yang peserta semuanya yang dulu masa kecilnya belum pernah pegang HP. Karena masa-masa indah, masa-masa yang begitu banyak nostalgia ya. Dan di antara permainan yang membuat kita ini masih terngiang-ngiang adalah permainan telepon-teleponan. Ya. Apa yang perlu kita siapkan adalah tali, kemudian botol ya, botol atau yang gelas yang kemudian ditali dengan yang cukup panjang, kemudian saling menyapa lewat telepon-teleponan tadi ya. Baik, kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Telepon ayat. Ya. Nah, jadi yang pertama memegang dan mengucap di gelasnya mengucap, yang satunya ditaruh di telinga dan terus bergantian seperti itu, ya. Kita murojaah surat Al-Fil. Alam tara, silakan dimulai 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil Wa arsala alaihim tayran ababil. tarmihim bihijaratin min sijil Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, baik, masya Allah, luar biasa ya. Silahkan kembali ke tempatnya. Nah, jadi telepon ayat bergantian, satu ayat bergantian ya. Ini untuk kemudian menjadikan anak-anak lebih ceria dan dalam kondisi yang menyenangkan, sekali lagi belajar murojaah, mengulang hafalan ya. Oke, kita lanjutkan ke permainan berikutnya, yaitu adalah kursi murojaah ya. Kursi murojaah. Nah, apa yang perlu kita siapkan? Hanya kursi saja. Hanya kursi saja yang perlu kita siapkan. Caranya bagaimana? Anak-anak akan memutari kursi itu. Jadi yang dipersiapkan kursinya adalah jumlahnya sejumlah peserta dikurangi 1. Ya. Kursinya berjumlah sejumlah peserta kurangi 1. Sehingga ada 1 yang tidak dapat kursi. Maka ketika selesai murojaah, misalkan contoh surat Al-Kautsar, ketika sudah sampai fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, mereka akan rebutan kursi itu, dan 1 yang tidak dapat kursi, maka dia akan mendapatkan pahala dengan murojaah. Oke. Nah, kita peragakan untuk permainan kursi murojaah ya. Jadi karena pesertanya 2, saya hanya menyiapkan 1 kursi saja ya. Kalau pesertanya 3, kursinya 2. Peserta 5, kursinya 4. Ya. Oke. Sekarang kita ingin murojaah surat
Al-Ikhlas. Sebagai contoh, ya, surat Al-Ikhlas. Anak-anak murajaah dan sambil memutari kursi ini, ketika sudah selesai, rebutan kursinya. Surat Al-Ikhlas. Bersama-sama. Bismillah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Oke, baik. Jadi ada satu yang tidak dapat kursi, ya. Maka yang satu ini kita beri kesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, ya, dengan murajaah, ya. Silakan diulang surat Al-Ikhlas sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik, masya Allah, barakallahu fikum, ya. Silakan dibawa kursinya. Iya. Nah, ini adalah permainan kursi murajaah, ya. Dan biasanya ketika saya memainkan game ini, anak-anak, masya Allah, begitu cerianya ketika rebutan kursi itu, ya. Mungkin ada yang malah nangis juga karena rebutan jatuh, ya, dan sebagainya, ya. Oke, kita masuk ke permainan berikutnya untuk masih kategori murojaah hafalan. Adalah panah surat. Panah surat. Apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan adalah alat panah yang di situ di sasaran panah itu sudah kita tuliskan nama-nama surat. Misalkan untuk kategori juz 30. Berarti kita tuliskan nama-nama surat juz 30. Oke? Seperti ini contohnya, ya. Jadi di sini kita tuliskan nama-nama surat yang ada di juz 30. Ada An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan seterusnya sampai sampai An-Nas, ya. Kemudian anak-anak akan melemparkan panah ini, dan di mana panah ini berhenti, maka dia akan murojaah surat tersebut. Misalkan panah ini berhenti di surat Al-Alaq, maka dia akan murojaah surat Al-Alaq, dan begitu seterusnya. Oke, sekarang kita praktekkan, ya. Silakan dilihat bagaimana mempraktekkan permainan panah surat, ya. Oke. Di sini, oke, cukup satu saja dulu, ya. Nah, silakan lemparkan panahnya, ya. Dicoba lagi, Anda belum beruntung, ya. Oke, kita lihat. Ternyata panah ini menempel di tulisan surat Al-Ikhlas, ya. Maka berarti murojaahnya adalah surat Al-Ikhlas. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali. Ya. Nah, kalau misalkan suratnya An-Naba panjang, Ustadz, apakah semuanya harus dibaca? Tidak harus semuanya. Boleh kita baca satu ayat, anak-anak kita minta untuk melanjutkan. Misalkan wa jannatin alfafa, lanjutkan 5 ayat berikutnya, dan seterusnya, ya. Nah, ini untuk permainan panah surat. Dan sekarang ini saya kira sangat banyak yang sudah punya panah, ya, panah-panahan untuk permainan sunnah. Dan kalau mungkin sasaran panah itu biasanya ditulis dengan nilai angka, sekarang silakan diganti dengan nama-nama surat, ya. Sekaligus murojaah. Jadi dapat pahala bermain panah sunnah dan pahala murojaah, ya. Oke. Baik. Kemudian kita masuk ke permainan berikutnya. Masih kategori mengulang hafalan. Yaitu adalah permainan dengan saya namakan pesawat Quran, ya.
Pesawat Quran. Silahkan maju semuanya. Ya. Jadi pesawat Quran ini alat yang perlu kita siapkan sangat simpel. Hanya kertas saja yang kita buat pesawat-pesawatan seperti ini. Ya. Nah, pesawat ini kemudian kita kasih nama surat. Di sini contoh, saya kasih nama suratnya adalah surat Al-Adiyat. Jadi ini adalah Al-Adiyat Airlines. Ya. Al-Adiyat Airlines. Ya. Akan turun di bandara salah satu dari santri-santri. Ya. Di mana dia berhenti, di mana dia ini landing, maka berarti santri tersebut yang akan murojaah surat Al-Adiyat. Oke, misalkan agak geser sedikit dikasih jarak, ya, jarak. Nah, sebagai contoh, guru melemparkan pertama surat Al-Adiyat, pesawat Al-Adiyat, Al-Adiyat Airlines akan take off dan akan landing ke, nah, salah satu santri misalkan, ya, silahkan diambil. Nah, ketika sudah landing pesawatnya maka membaca surat Al-Adiyat. Bisa semuanya atau juga bisa melanjutkan ayat. Misalkan contoh, melanjutkan. Silahkan lanjutkan. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Oke. Ternyata sudah bisa menjawab. Dia berhak untuk melemparkan pesawat ini ke teman yang lainnya. Ya. Nah, silakan dilemparkan ke teman yang lainnya. Ya, karena adanya ini. Jadi ya dilemparkan ke beliau, ya. Nah, beliau juga nanti akan murojaah. Misalkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور. Oke, baik, cukup. Oke. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, jadi ini adalah pesawat Al-Quran untuk murojaah dengan ceria, dengan menyenangkan. Ya. Lalu berikutnya, kita akan masuk ke tema berikutnya adalah masih murojaah. Masih kategori murojaah. Yaitu dengan permainan Quran berantai. Permainan Quran berantai. Silakan maju ke depan untuk mempraktekkan permainan ini. Tidak ada alat yang perlu disiapkan, ya. Hanya membentuk lingkaran saja, ya. Hanya membentuk lingkaran. Masing-masing akan memurojaah satu persatu, ya. Bergantian satu persatu. Misalkan contoh, kita ingin murojaah surat An-Naba. Nama permainan inilah Quran berantai sehingga satu persatu gantian murojaah. Amma yatasaalun. Anin naba'il adim. الذي هم فيه مختلفون. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. ألم نجعل الأرض مهادا. Dan seterusnya, ya. Silakan kembali. Nah, jadi ini adalah permainan Quran berantai, ya. Kemudian kita akan masuk ke permainan yang lain, masih kategori murojaah surat. Jadi permainan murojaah ini sangat banyak saya hadirkan di buku 80 game Quran karena pentingnya murojaah. Dan murojaah sekali lagi lebih penting dari hanya sekedar menghafal ayat baru, ya. Maka akan kita hadirkan banyak permainan untuk kategori murojaah. Nah, sekarang adalah permainan tangga Quran. Silakan maju tanpa ada alat, ya. Tanpa ada alat permainan yang kita siapkan. Nah, cara bermainnya adalah masing-masing bisa 2 orang, bisa 3 orang, atau bisa hanya 1 orang pun juga boleh, ya. Dan mohon maaf, tolong diambilkan bonekanya tadi sebagai hadiah, ya. Ya. Nah, ini contoh hanya sebagai gambaran bahwa ini adalah hadiah. Kita sudah menyiapkan hadiah di depan. Tapi untuk mencapai hadiah ini harus melewati tangga dulu. Misalkan contoh ada 3 tangga kita siapkan. Ada 3 kotak di hadapan mereka, ya. 3 kotak. Untuk melewati 3 kotak ini harus ada tantangannya.
Tantangannya adalah murojaah dengan melanjutkan ayat. Misalkan, jadi siapa saja yang nanti akan lebih cepat melalui kotak tersebut, melalui tangga itu, dialah yang akan mendapatkan hadiah. Sebagai contoh, yang bisa menjawab silakan angkat tangan dan melanjutkan ayat yang Ustadz bacakan, ya. Wa jannatin alfafa. Ya, silakan. Inna yawmal fasli kana miqata. Oke, jawaban benar, maju satu langkah. Ya. Kemudian yang berikutnya. Wa ummihi wa abi. Wa sahibatihi wa akhi. Masih salah. Wa sahibatihi wa bani. Oke, maju satu langkah. Iya. Kemudian jadi tinggal satu langkah lagi untuk meraih hadiah. Ya. Lanjut berikutnya adalah فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Nah, ini dulu. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Oke, Masya Allah. Dan berhak mendapatkan hadiah yang sudah kita siapkan. Silakan kembali. Nah, ini permainan tangga Al-Quran. Ya. Jadi, Masya Allah, santri-santri kami di Sekolah Tahfidz Balita Zahrawain, dengan permainan yang seperti ini, mereka sangat semangat untuk murojaah hafalan Al-Quran. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke tema yang kelima. Ya. Tema kita yang kelima adalah permainan merangkai ayat atau surat. Permainan merangkai ayat atau surat. Ya. Nah, permainan yang seperti apa kita hadirkan? Yang pertama adalah bendera surat. Ya. Bendera surat. Jadi alat yang perlu kita siapkan adalah, ini tidak kita praktekkan karena saya tidak membawa peralatannya. Bendera surat, kemudian kita buat potongan-potongan kertas, ya. Oke. Jadi kita buat potongan-potongan kertas seperti ini yang bertuliskan satu ayat. Dan kemudian mereka akan merangkai potongan-potongan kertas ini yang sudah bertuliskan satu ayat menjadi surat yang sempurna. Disusun di sebuah media dan akan menjadi seperti bendera. Maka kita sebut dengan permainan bendera ayat. Ya. Nah, ini sebagai contoh. Tidak kita praktekkan. Kemudian yang berikutnya, slide berikutnya adalah permainan puzzle ayat. Ya. Puzzle ayat. Nah, permainan puzzle ayat ini yang perlu kita siapkan adalah potongan kertas yang sudah bertuliskan ayat dan media untuk menempel. Media untuk menempel potongan kertas itu yang kemudian nanti mereka akan menyusun potongan-potongan kertas yang sudah bertuliskan ayat tadi menjadi satu surat yang sempurna. Ya. Oke, baik. Kita akan praktekkan. Ya, silakan maju ke depan dengan membawa potongan kertasnya, ya. Oke. Yang satu silakan di tengah sini, ya. Berdiri di tengah, ya. Oke. Saya keluar dulu sebentar, nggak apa-apa. Masuk peraganya. Nah, masing-masing di kanan dan di kiri, ya. Kanan kiri silakan, satunya di sebelah kanan, satunya di sebelah kiri, ya. Dipegang. Oke. Nah. Jadi kita siapkan di sini adalah surat Asy-Syam. Di sini saya persiapkan adalah surat Asy-Syam. Nah, sudah kita acak. Potongan-potongan kertas ini sudah kita acak. Kemudian mereka tinggal menyusun potongan kertas ini di surat Asy-Syam menjadi satu surat yang sempurna, yang utuh dan urut. Dan siapa yang lebih cepat untuk menyusun itu, dialah pemenangnya, mendapatkan hadiah. Oke. Silakan dengan waktu yang kita berikan, misalkan 1 menit misalkan, atau mungkin 30 detik, ya. Mereka akan menyusun. Kita mulai dari hitungan yang ketiga. 1,
2, 3. Ya. Nah. Jadi ketika mereka memasang ini, mungkin teman-teman yang lain kalau memang ada yang menonton, ya, itu bisa memberikan semangat terus tapi tidak memberikan nama suratnya, ya, tidak menyebut dan membaca ayat itu, ya, tapi memberi semangat namanya atau mungkin dengan semangat yang lain, ya. Nah, atau juga medianya tidak harus media tempel, tapi di atas meja pun juga bisa, ya. Di atas meja tinggal mereka mengurutkan saja, tidak perlu menempel, ya. Karena di sini saya dengan menggunakan media tempel supaya peserta melihat hasil kerja dari santri-santri dalam mereka mengulang hafalan. Oke? Nah, ternyata Mbak Azizah yang setelah selesai menyusun lembaran kertas surat Asy-Syam. Kita cek dulu, ya. Kita baca bersama-sama. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Nah, yang ini sudah betul. Sekarang kita cek ini. Wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghshaha. Ternyata ada yang salah, ya. Nah, berarti permainan ini dimenangkan oleh Mbak Aziza. Oke. Nah, baik. Kita kembali ke belakang dulu, ya. Masih ya, di bawah dulu. Berikutnya, jadi ini adalah permainan untuk merangkai ayat, ya, dengan puzzle yang sudah kita siapkan terlebih dahulu dalam potongan-potongan kertas. Bisa potongan kertasnya bertuliskan satu ayat utuh atau satu kata gitu, ya. Jadi satu ayat itu bisa mungkin dipecah jadi beberapa potongan kertas. Kemudian mereka akan menyusun merangkai, ya. Ini untuk puzzle ayat. Nah, selanjutnya kita ingin menghadirkan tema berikutnya adalah permainan menjodohkan ayat dengan nama surat. Menjodohkan ayat dengan nama surat. Kenapa permainan ini saya hadirkan? Karena seringkali anak hafal ayatnya, tapi nggak tahu ini di surat apa, ya. Seringkali kita temukan anak-anak kita begitu, hafal ayatnya, tapi ketika ditanya ini di surat apa, nah mereka mikir panjang, ya. Nah, maka kita hadirkan permainan ini supaya mereka bisa merangkaikan, menyesuaikan dan menjodohkan ayat ini ada di surat apa, ya. Dengan permainan yang pertama adalah cocok awal surat, ya. Permainan yang cocok awal surat ini, media yang kita siapkan terlebih dahulu adalah seperti tadi, media yang bertuliskan nama surat dan juga potongan kertas yang di dalamnya sudah bertuliskan ayat yang pertama. Karena namanya adalah awal surat. Cocok awal surat. Oke, kita masuk dan bawa spidol, ya. Satu saja. Oke. Mbak Aziza dulu, ya. Nah, di sini kita lihat. Sudah kita siapkan nama surat di sebelah kanan dan awal ayat di sebelah kiri dengan posisi acak. Dan santri akan mengurutkan dan mencocokkan, menjodohkan mana yang sesuai dengan nama dan ayatnya. Oke, kita mulai dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ada surat At-Tariq, ada surat Al-Adiyat, ada surat Al-Lail. Ya, silakan dicocokkan, ya. Oke, kita cek dulu. Wal 'adiyati dhabha, surat Al-Adiyat. Wal laili idza yaghsha, surat Al-Lail. Was sama'i wat tariq, surat At-Tariq. Betul, ya, jawabannya. Jadi seperti ini untuk permainan cocok awal surat. Dan yang berikutnya di bawahnya, slide berikutnya
cocok akhir surat. Ya. Sekalian. Kita ganti ke Mbak Alivia. Ya, gantian. Nah, sekarang adalah cocok akhir surat. Biasanya kalau di awal-awal mungkin banyak yang tahu, ya. Mikirnya cepat gitu. Tapi kalau di akhir surat biasanya mikirnya lama, ya. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Orang dewasa kita pun juga mikirnya agak lama. Ini ada di surat apa ini? Gitu ya. Nah, oke. Di sini sudah kita siapkan juga nama surat dan ayat yang terakhir dari surat-surat ini. Dan kita acak untuk mereka jodohkan. Hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Ada surat Ad-Duha, ada surat Al-Ma'un, ada surat Al-Fil. Ya. Oke, sudah selesai. Kita cek dulu. Wa yamna'unal ma'un. Surat Al-Ma'un. Faj'alahum ka'asim ma'kul. Surat Al-Fil. Wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Surat Ad-Duha. Dan jawabannya benar, ya. Oke, silahkan kembali ke tempat. Nah, ini adalah permainan untuk merangkai dan menjodohkan ayat dengan nama surat, ya, supaya mereka juga tahu dan hafal ayat ini ada di surat apa. Kemudian yang selanjutnya kita akan beralih ke tema yang lain, ya. Kalau tadi adalah menjodohkan, sekarang bermain bercerita tentang isi atau makna ayat. Bagaimana permainan-permainan yang bisa kita suguhkan untuk anak-anak itu tidak hanya sekedar hafal, tapi juga tahu isi dari ayat yang mereka hafal. Ya. Nah, oke. Yang pertama adalah permainan tebak gerak ayat. Tebak gerak ayat. Ya. Permainannya tanpa harus menggunakan media, tidak ada alat yang perlu kita siapkan, hanya kita menggerakkan saja sesuai dengan ayat yang ada. Oke, kita praktekkan coba, ya. Kita praktekkan. Mungkin peserta juga boleh menebak, ya. Kira-kira ini ayat apa, gitu ya? Kira-kira ini ayat apa? Oke. Sudah siap? Ya. Jadi saya akan membuat satu gerakan untuk silakan ditebak. Kira-kira gerakan ini sesuai dengan ayat apa? Saya ingin hanya di juz 30. Kita beri Beri tambahan kata kunci juz 30 dan saya akan menggerakkan gerakan surat An-Naba. Surat An-Naba. Kira-kira gerakan ini ada di ayat apa? Ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya. Gerakan orang tidur. Ya. Sebelum yang ada di sini menebak, ya, mungkin peserta bisa menebak. Ya. Kira-kira gerakan ini di ayat apa di surat An-Naba? Ya, di surat apa? Di ayat apa di dalam surat An-Naba dengan gerakan yang seperti ini. Ya. Yang tahu bisa menuliskan bunyi ayatnya. Silakan dituliskan juga bunyi ayatnya. Ada yang sudah menulis? Oke. Siapa tadi namanya? Yang pertama menjawab? Asri Satiti. Asri. Satiti. Nah, Mbak Asri Satiti atau Bu Asiti atau Saudara Asri Astiti nanti dicatat oleh admin akan mendapatkan door prize hadiah 1 buku 80 game Quran. Jadi jawabannya benar. Wa ja'alna naumakum subata. Ini kan gerakan tidur, ya. Wa ja'alna naumakum subata. Oke. Saya ingin membuat
Gerakan yang kedua, masih di surat An-Naba, ya, masih di surat An-Naba. Adalah yang dapat hadiah lagi. Saya kasih hadiah lagi. Bagi yang paling cepat menjawab, ya, akan mendapatkan door prize. Ya. Sudah siap peserta? Ya. Gerakannya seperti ini. Masih di surat An-Naba. 1, 2, 3. Saya ulang. Itu gerakannya, ya. Sesuai dengan kata yang ada dalam ayat tersebut. Ada gerakan seperti ini. Wa anzalna minas samaa'i ma'an sajjaja. Nabila. Diulang. Wa anzalna minas samaa'i ma'an sajjaja. Kurang tepat. Kurang tepat. Sedikit lagi. Linukhrija bihi habban wa nabata. Kurang tepat. Wa futihatis samaa'i. Kurang tepat. Tinggal sedikit lagi tadi. Yang tadi itu kurang sedikit. Wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja. Siapa yang menjawab itu? Maryam. Maryam. Nah, oke, Mbak Maryam mendapatkan Dari Aceh. Mbak Maryam dari Aceh. Ya. Ini sepertinya mantan santri saya. Mantan santri saya ini. Ya. Mbak Maryam dari Aceh. Ya. Jadi gerakan ini adalah wa anzalna minal mu'sirat ma'an sajjaja. Ya. Wa anzalna dan kami turunkan minal mu'sirat, bukan minas sama. Yang tadi minas sama tadi tidak tepat, ya. Minal mu'sirat, awan-awan. Ma'an, air. Sajjaja, ya, yang deras, ya. Nah, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Oke. Nah, satu kata lagi, tapi yang menjawab yang ada di depan saya ini, ya. Tidak ada door prize bagi kalian. Ya. Oke. Masih di surat An-Naba, ya. Masih di surat An-Naba. Silakan tebak ayat apa ini. 1, 2, 3. Wal jibala autada. Oke, Masya Allah. Betul, 100. Jadi, gerakannya adalah begini. Yang gerakannya begini adalah identik dengan gunung. Ya. Wal jibala autada. Nah, oke, silakan duduk lagi. Jadi untuk permainan ini selamat kepada Mbak Maryam dan juga tadi siapa satunya? Mbak Asri ya. Dari mana ya Mbak Asri tadi? Nanti silakan dihubungi oleh admin, menuliskan alamatnya dan akan kita kirim door prize ke alamat masing-masing, ya. Oke. Berikutnya adalah dari Jogja, Masya Allah, ya. Istimewa, daerah istimewa Yogyakarta, ya. Dan daerah istimewa Aceh. Oh, pas ini ya. Daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Aceh, Nangro Darussalam, ya. Baik, kemudian yang berikutnya ini tema kita terakhir, ya. Tema kita terakhir adalah permainan seputar pengetahuan tentang Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar murajaah, bukan hanya sekedar menghafalkan nama-nama surat. Bukan hanya sekedar tahu arti dan makna dari ayat, tapi pengetahuan semua terkait dengan Al-Quran. Ya. Dengan cara apa bisa kita mainkan? Silakan. Slide berikutnya adalah dengan permainan tangga Quran. Ya. Dengan permainan tangga Al-Quran. Ya. Jadi permainan tangga Al-Quran tadi sudah kita praktekkan. Kalau tadi kita praktekkan dengan
kategori murojaah surat. Ya. Jadi permainan ini bisa kita juga untuk lakukan untuk pengetahuan seputar tentang Al-Quran. Ya, pengetahuan tentang Al-Quran. Nah, jadi misalkan kalau tadi kita permainan tangga Al-Quran ini dengan untuk murojaah, sekarang kaitannya semuanya terkait dengan Al-Quran. Misalkan contoh, ya, kita mengambil satu kisah, ya, kisah Ashabul Kahfi. Dalam Al-Quran itu ada cerita kisah Ashabul Kahfi. Ada 7 orang pemuda yang menyelamatkan dirinya dan kemudian menyelamatkan imannya dari raja yang zalim. Nah, ini ada di surat apa kira-kira? Nah, bisa begitu. Ada pengetahuan seputar Al-Quran. Kemudian misalkan pengetahuan seputar Al-Quran yang lain boleh kita sampaikan. Al-Quran ada berapa juz? Untuk murid-murid TK misalkan, ya. Al-Quran ada berapa suratnya, dan kemudian maju satu tangga untuk sampai kepada hadiah yang sudah disiapkan, ya. Nah, saya kira ini sudah kita praktekkan tadi karena di kategori murojaah, ya. Tapi bisa kita luaskan permainan ini untuk yang lain. Dan yang terakhir adalah slide berikutnya. Bisa dengan permainan ranking 1, ya. Ranking 1. Jadi permainan ini yang perlu disiapkan adalah spidol atau alat tulis dan juga lembar kertas atau mungkin whiteboard yang bisa dihapus, ya. Dengan kemudian kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, terkait dengan Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian mereka akan menjawab dan bisa kita seleksi, ya. Siapa yang terbaik, 5 terbaik. Kemudian kita seleksi lagi 3 terbaik. Sehingga nanti akan kita mendapatkan 1 yang terbaik. Dengan permainan ranking 1. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, peserta workshop yang saya cintai dan saya banggakan, dan semoga Allah senantiasa memberikan pelindungan kepada kita semuanya. Dan ini tadi kita menyampaikan ada 20 permainan, ya. Di sesi ini tadi, di workshop ini kita hanya menyampaikan 20 permainan tadi, ya. Dan ini semuanya ada di buku yang sudah kita tulis, yaitu ada di buku 80 game Quran, ya. Ada di buku 80 game Quran. Yang tadi kita contohkan hanya 20 saja. Masih ada 60 permainan yang lain yang menyenangkan, yang membuat anak lebih ceria, semangat dalam belajar. Masih ada 60 permainan yang lain, ya. Maka karena waktu kita yang singkat, sehingga hanya 20 permainan saja yang saya hadirkan. Untuk mengetahui 60 permainan yang lain seperti apa, nanti silakan bisa memiliki buku 80 game Quran ini, ya. Oke, itu saja dari saya. Semoga workshop kali ini memberikan inspirasi, memberikan semangat untuk kita bagaimana kita harus mengajarkan Al-Quran ini kepada anak-anak kita, kepada santri kita, sehingga mereka lebih semangat, lebih senang dalam belajar Al-Quran. Yang ingin kita wujudkan adalah anak-anak cinta dengan Al-Quran. Kita tidak perlu mentargetkan anak harus hafal 30 juz, tidak. Kalau memang berhasil, alhamdulillah. Tapi yang lebih utama lagi adalah, lebih prioritas lagi, kita ingin anak cinta Quran. Kalau Quran sudah dicintai, kalau anak-anak sudah mereka cinta Quran, maka hafalannya, kemudian mungkin tilawahnya, semuanya akan diraih. Kalau cinta Quran. Kalau ternyata mereka tidak cinta Quran, belajar karena terpaksa, belajar karena paksaan orang tua, dan belajar karena mengejar nilai, maka tidak akan pernah menjadi generasi yang robbani. Maka semoga dengan permainan-permainan ini sekali lagi memberikan inspirasi untuk kita semuanya, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan tema-tema kita yang lain dalam pembelajaran Al-Quran. Dan terima kasih atas segala partisipasi yang sudah diluangkan, waktu, tenaga, kuota, data, dan sebagainya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Saya kembalikan waktu kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin sudah selesai ya kita untuk acara workshop cara kreatif betah ngaji Al-Quran dengan games Qurani. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai untuk sesi materinya. Nah, nanti kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Tadi ada yang komen harga bukunya berapa? Nah, mau yang harga normal atau harga promo? Gitu ya. Jadi nanti di brosur itu kan ada bonus 2 buku ya untuk peserta terbaik. Nah, tadi sudah dikasih 2 buku. Ini panitia mau ditambah lagi berapa bukunya? Berapa panitia? Tambah lagi 3. Ya, jadi nanti kita akan mengeluarkan 3 buku. 3 buku lagi untuk dikasihkan kepada peserta. Tadi untuk Mbak Ustazah siapa namanya? Oke. Ustazah Asri Satiti ya dari Jogja Istimewa. Kemudian yang kedua tadi Ustazah Maryam dari Aceh. Nah, nanti berdua bisa menghubungi admin, berikan nama, kemudian alamat, nomor HP. Nanti insya Allah hari Senin akan dikirim sama staf kantor dari Yayasan Zahrawan Indonesia. Kemudian di sini nanti ada 3 lagi kita akan mengeluarkan hadiah 3 buku. Nanti untuk 3 penanya. Sudah? 3 penanya tercepat ya, gitu ya. Oh, dengan cara raise hand. Halo. Nah, gitu ya. Nanti langsung dipilih sama panitia ya. Belum ya, belum. Bolehnya setelah saya hitung. Nah, nanti langsung bertanya kepada Ustadz Rudi. Bukunya sudah ada di depan ini. Kemudian untuk special prize syaratnya jangan live dulu sebelum selesai. Ya, nanti ada harga khusus ya untuk hari ini. Untuk peserta yang ikut lewat Zoom atau YouTube. Ya, Zoom atau YouTube pemesanan khusus hari ini sampai jam 17.00. Ya, sampai 17.00. Dan kita hari ini khusus hanya menyediakan 200 eksemplar saja dengan harga khusus sampai hari ini jam 17.00 dengan cara pesan menghubungi admin. Gitu ya. Oke, sekarang kita siap-siap untuk sesi tanya jawab. Raise hand-nya. Oke, semuanya. Panitia sudah siap untuk memilih? Sudah ya? Oke, Ustadz siap ya Ustadz ya? Oke. Oke, nanti kita pilih. Sekarang silakan. Belum? Belum? Ulangi lagi katanya ya, ulangi lagi. Jangan nuduh start duluan. Sudah? Oke ya, 1. Belum? Ini dipilih langsung 3. Oh, jangan nolong start dulu ya. Ini panitia bingung nih ya. Langsung 3 atau 1 dulu? 1-1 ya. Oh, 1-1. 1 jawab langsung ke Ustadz, kemudian langsung sebutkan nama, kemudian asalnya dari mana. Nah, gitu sudah panitia? Sudah? Ya, oke. Kita kasih Bapak ya. 1, 2, 3. Raise hand-nya diaktifkan? Sudah? Oke. Kepada Mas Azi atau Ustadz Azi dari Aji ya. Aji dari Karanganyar. Oke, silakan panitia ditampilkan syaratnya, ditampilkan kameranya, kemudian yang kedua suaranya dikeraskan. Nah, gitu ya. Jadi oke. Siap. Terima kasih. Bapak Aji atau Mas Aji, langsung Ustadz. Baik, jadi untuk pengenalan huruf hijaiyah tadi ya. Untuk pengenalan huruf hijaiyah tadi ketika dengan beberapa permainan-permainan dan yang kita tampilkan itu langsung huruf hijaiyahnya. Jadi tidak huruf abjad.
Misalkan tadi kita tampilkan huruf sa dengan sa yang bertulisan Arab. Jadi tidak kita menuliskan mengenalkan huruf sin itu adalah dengan sa gitu. Karena apa? Untuk anak-anak usia, khususnya untuk anak-anak usia balita ya. Anak-anak usia balita itu mereka belum jalan logikanya. Pembelajaran anak usia balita itu langsung. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Jadi ketika kita menuliskan tulisan sa dengan Arab, kemudian di bawahnya misalkan ada sa bahasa Indonesia, bahasa Latin, maka mereka belum bisa membaca dan logika mereka belum bisa jalan untuk memahami sesuatu. Maka kita bisa mengenal karakter anak itu. Yang pertama adalah usia 0 sampai 7 tahun, karakternya adalah pembelajaran dengan menghafal dan mendengar. Ya. Jadi karakter anak usia 0 sampai 7 tahun itu adalah karakternya menghafal dan mendengar, ya, serta melihat. Kemudian untuk anak usia 7 tahun ke atas, itu karakter pembelajarannya adalah sudah main logika, ya, mulai membaca. Ya. Makanya kemudian kenapa pembelajaran calistung, ya, belajar membaca, menulis, berhitung itu dikenalkan di sekolah dasar sebenarnya. Ya. Dan usia-usia PAUD TK belum diajarkan untuk pembelajaran calistung karena logika mereka belum berjalan. Sehingga pembelajaran sekali lagi untuk anak usia 0 sampai 7 tahun lebih kepada hafalan dan dari mendengar, dari melihat. Adapun usia di atas 7 tahun itu dengan sudah mulai masuk menjalankan logika dengan mengajarkan pembelajaran calistung dan seterusnya begitu. Kemudian di usia 25 tahun ke atas sampai 40 tahun, menurut penelitian logikanya semakin bertambah, ya. Jadi pemahamannya semakin kuat. Usia 25 sampai 40. Usia 40 ke atas, kekuatan memahami dan kekuatan menghafal itu sudah stagnan, ya. Nah, itu kategori manusia sesuai dengan kemampuan dari usia dini sampai usia dewasa, ya. Baik, saya kira itu, ya, dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Silakan, monggo. Oke, dari Ustadz Aji, ya tadi dari Karanganyar. Oke, sekarang panitia sudah siap lagi? Oke, sudah? Panitia? Oke. Sekarang kita masuk di yang kedua. Ya, yang kedua. Siap-siap dulu ya, jangan dipencet dulu. Panitianya ini bingung, kasihan ya. Padahal 3 orang ini ya. Sudah ya? Sudah? Mas Mbak Panitia? Oke, saya hitung sampai 3, silakan raise hand-nya diaktifkan untuk bertanya. Oke? Belum? Sudah? Sudah? Oh, jangan semuanya ya, jangan semuanya, ini bingung nih panitianya. Ya, jangan semuanya dulu ya. Sudah panitia, sudah? Sudah clean? Sudah ya? Sudah clean? Yuk. 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ayo. Dwi Dharma. Ya, atas nama Dwi Dharma. Dwi Dharma, silahkan langsung bergabung. Kameranya diaktifkan, suaranya diaktifkan, sebutkan nama dan asalnya dari mana. Oke. Aceh sudah, Jogja sudah, Karanganyar sudah. Oke, sudah? Oke. Insya Allah sudah kami terima. Jadi dengan anak yang hafalannya berbeda-beda, metodenya apa gitu nggih, kurang lebih seperti itu nggih, Ustazah nggih. Usianya juga beda-beda usianya. Oke. Insya Allah Ustadz sudah bisa menerima. Silakan Ustadz. Baik. Jadi dalam pengelompokan, dalam pengajaran itu lebih efektifnya dan lebih efisiennya adalah ketika kita mengelompokkan anak-anak itu sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai usia.
Jadi untuk pembelajaran Al-Quran ini lebih kepada pengelompokan sesuai kemampuan, bukan sesuai usia. Boleh jadi dalam satu kelompok ini usianya bermacam-macam. Ada yang usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi yang pasti adalah dengan kemampuan yang sama, dengan target hafalan yang sama. Kalau dalam satu kelompok ini dengan hafalan yang targetnya berbeda-beda, jadi kemudian akhirnya harus satu persatu kita membacakan, kita mentalkinkan, itu kurang efisien dan kurang efektif. Maka rekomendasi dari kami adalah dalam satu halaqah sesuaikan sesuai dengan kemampuan, bukan usia. Ya. Jadi sesuai dengan kemampuan. Dan untuk anak-anak, untuk pencapaian target hafalan itu akan lebih cepat ketika mengoptimalkan indera pendengaran dan penglihatan. Ya. Sehingga kenapa kemudian Allah mengatakan dalam satu ayatnya waja'alna lakum as-sam'a wal absar wal afida. Allah mendahulukan pendengaran dulu, kemudian penglihatan, baru hati. Jadi ternyata indera pendengaran dan penglihatan itu indera yang paling kuat, paling tajam yang dimiliki oleh anak-anak untuk menangkap satu materi, satu ilmu. Nah, di Zahrawan Indonesia kita juga memiliki satu metode yang kita sudah menerapkannya. Alhamdulillah sudah berhasil untuk kita wujudkan anak-anak hafal sekian juz dengan metode Zahrawan ini, ya, dengan media audiovisual karena kita ingin mengoptimalkan indera pendengaran dan penglihatan mereka. Ya. Alhamdulillah dengan metode ini, metode Zahrawan yang kita susun ini, anak-anak hanya dalam waktu durasi 2 tahun setengah mereka sudah menghafalkan 9 juz, 10 juz. Ya. Dengan metode Zahrawan yang sudah kita susun. Insya Allah nanti kita bisa lain kesempatan kita akan agendakan untuk workshop bagaimana mengajarkan hafalan kepada anak-anak. Ya, insya Allah bisa di lain kesempatan dan semoga ada waktu untuk kita bersilaturahim kembali. Oke, itu yang kedua. Oke, itu yang kedua ya. Kemudian ini penanya yang terakhir ya, yang ketiga. Ya, penanya yang ketiga, silahkan raise hand-nya diaktifkan, tapi nanti nunggu aba-aba dulu. Oke. Panitia sudah di-clean-kan? Sudah? Sudah ya? Tolong jangan live dulu sebelum acara ini berakhir supaya harga khusus bisa berlaku. Ya, harga khusus bisa berlaku. Oke, kita satu orang penanya lagi. Raise hand-nya diaktifkan? Sudah? Sudah? Sudah ada yang mencat atau gimana? Sudah banyak? Belum. Saya hitung dulu. Ya. Sudah? Hitungan ketiga, silahkan dipencet raise hand-nya. 1, 2, 3. Muwahidah. Husniatul. Diulang coba, sulit sekali ini. Muwahidah. Husniatun. Oke, silahkan Ustazah. Oke, cukup. Ya. Pertanyaan saya bisa menangkap. Oke, silakan Ustaz. Untuk pertanyaan bagaimana mengajarkan Al-Quran untuk anak-anak yang mempunyai keistimewaan atau berkebutuhan khusus. Ya. Jadi Ustazah, untuk anak berkebutuhan khusus itu memang mempunyai pengajaran dan pembelajaran yang juga khusus. Ya. Dengan target yang juga khusus. Ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengejar target-target sebagaimana kita bisa memberikan target-target itu kepada anak-anak yang normal pada umumnya. Sehingga yang paling utama pengajaran Al-Quran kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu adalah mengakrabkan mereka, sekali lagi mengakrabkan mereka untuk mereka terus dekat dengan Al-Quran. Baik dari sisi pendengaran maupun dari sisi lingkungan. Dan alhamdulillah, Yayasan Zahrawan Indonesia kita juga mempunyai sekolah khusus, sekolah Quran dan terapi anak berkebutuhan khusus di wilayah Karanganyar. Nah, nanti bisa berkunjung bersilaturahim ke Karanganyar di Kecamatan Kerjo. Kita ada sekolah Quran dan terapi ABK. Jadi untuk anak-anak ABK ini sekali lagi hanya mengakrabkan mereka dengan Al-Quran. Kita tidak mengejar target. Jadi tidak harus mengejar target. Ya.
Kalaupun mereka bisa menghafal, alhamdulillah itu satu bonus yang Allah berikan. Karena sebenarnya anak-anak ABK itu adalah anak-anak yang istimewa, anak-anak surga, gitu. Allah angkat mereka. Maka penerapan Al-Quran kita adalah satu, diperbanyak untuk diperdengarkan, diberikan stimulasi-stimulasi lewat pendengaran. Yang kedua, pengajaran makharijul huruf. Pengajaran makharijul huruf. Lebih-lebih kepada anak-anak ABK yang jenisnya adalah mereka autis atau mungkin bicaranya masih belum bisa. Nah, ini adalah dengan pengajaran makharijul huruf. Maka ketika ada anak-anak yang mereka sudah usia 9 tahun, 10 tahun kok belum bisa bicara, belum bisa ngomong, ya, atau mungkin terlambat bicara, dan kita sudah menjalankan 1 tahun ini dengan diterapi pengajaran makharijul huruf yang benar. Ba, ta, sa, dibacakan, mereka menirukan pelan-pelan. Dan Masya Allah, alhamdulillah ada hasilnya. Yang sebelumnya ada anak 9 tahun belum bisa bicara, dengan terapi makharijul huruf ini bisa mengeluarkan suara. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan penerapan pengajaran stimulasi lewat ayat-ayat kesembuhan atau ayat-ayat ruqyah, ya. Karena kita juga ingin membuat satu bentuk terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus itu dengan stimulasi Al-Quran secara umum, lebih-lebih dengan stimulasi ayat-ayat ruqyah yang itu adalah untuk penyembuhan mereka. Jadi sekali lagi, untuk ABK tidak harus untuk dikejar targetnya, tapi yang utama adalah bagaimana mereka terus akrab dengan Al-Quran dan lingkungannya dibuat lingkungan-lingkungan Qurani, diputarkan murotalnya. Dengan begitu mereka akan mempunyai satu kemajuan dari sisi emosional, dari sisi kecerdasan, dan juga dari sisi yang lainnya. Saya kira demikian. Mohon maaf bila jawaban kami belum memberikan kepuasan, dan saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Rudi Hartanto. Alhamdulillah, kita tadi sudah ada memberikan 5 bonus buku tadi. Yang pertama Astri Satiti, kemudian yang kedua Mariam, kemudian yang ketiga Aji dari Karanganyar, kemudian Dwi Dharma dari Karanganyar, kemudian Muwahidah dari Sukoharjo. Nanti silahkan dari kelima yang kita sebutkan namanya tadi untuk bisa menghubungi admin, ya, menghubungi admin dengan passwordnya, hadiah buku gratis, ya, hadiah buku gratis, kemudian sebutkan nama, alamatnya, insya Allah hari Senin kita kirim, ya, hari Senin kita kirim. Oke, kemudian untuk seperti yang sudah kita janjikan tadi, ini ada harga khusus. Buku ini sudah 19.000 eksemplar, sehingga di sini ada tulisannya bestseller. Sudah 19.000 eksemplar sudah terjual, dan hari ini khusus nanti ada 200 buku yang akan kita kita jual khusus hari ini. Sampai nanti batas waktunya jam 17.00, langsung pesan ke admin dengan format pesan buku 80 game Qurani, sebutkan nama kemudian alamatnya, ya. Harga khususnya ada, Ustadz, berapa, Ustadz? Berapa? Harga normalnya 75.000 normalnya, ya. Mau di-korting berapa, Ustadz? 10.000, 15.000 atau berapa? Di-korting berapa, Ustadz? Seket, katanya seket katanya. Oke. Seket, Ustadz. Oke. Ya, 50.000 ya. Ongkir ditanggung pembeli, ya. Harga normalnya 75.000. Karena Ustadz hari ini berbaik hati, hadiahnya 2 dikasih 5, ya. Harga 75 jadi 50.000, silahkan nanti pesan ke admin, ya. Cuma ada 200 eksemplar saja yang hari ini kita kita jual. Mungkin itu untuk kesempatan acara pada hari ini, cara kreatif betah ngaji Al-Quran dengan games Qurani. Oke, sedikit
info juga, Yayasan Zahrawen juga alhamdulillah punya metode menghafal, metode Zahrawen. Ya, metode Zahrawen ini adalah metode menghafal dengan mengoptimalkan indera pendengaran, kemudian audiovisual nanti bentuknya flash disk. Insya Allah nanti dalam waktu dekat ini akan kita workshopkan juga, dan alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan banyak lembaga yang menggunakan metode ini. Dan di sekolah tahfidz balita kita ada sekolah tahfidz balita Zahrawen Indonesia dengan santri kurang lebih 125 santri. Kemudian hafalan yang paling tinggi tadi adik yang ngaji di awal tadi, Mbak Konita. Umurnya berapa tadi? 7 tahun sudah hafal 9 juz. Nah, hafal 9 juz. Ya, kita hafalnya mungkin hanya beberapa juz atau ada yang 30 juz, Masya Allah. Nah, mungkin itu nanti silakan pesan bukunya, bisa pesan ke admin dengan format pesan buku 80 game Qurani. Kita batasi 200 eksemplar sampai jam 17.00 hari ini. Ya, mungkin itu untuk acara kegiatan workshop pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, kemudian memberikan kita kesehatan di tengah pandemi yang luar biasa ini. Semoga Allah segera akhirkan pandemi ini dan Allah normalkan hidup kita kembali. Mungkin itu kita tutup dengan bacaan hamdalah, kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu, kalau ada salahnya kita mohon maaf, kita pamit. Insyaallah bisa ketemu dalam kesempatan yang lain lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Sebelum workshop ini kita tutup, mari kita foto bersama dulu. Untuk kamera videonya bisa dibuka semua buat teman-teman peserta seluruhnya, biar terlihat nanti. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada workshop pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kami dari Yayasan Zahrawen Indonesia mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.